Langit sore di desa Kalimukti tampak muram. Awan menggantung berat seakan menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Di bawah langit kelabu itu, berdiri sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu. Di dalamnya, duduk seorang pria bernama Randy. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang membantu di bengkel. Di tangannya ada sebungkus nasi bungkus sisa sedekah dari warung Bu Hajah Murtini. Ia mengunyah perlahan sambil menatap kosong ke dinding rumahnya yang bolong. Hatinya perih, tapi bukan karena lapar. Bukan juga karena lelah. Tapi karena ucapan dari saudaranya, Rian, saat acara selamatan kemarin. Kau tuh malu-maluin keluarga, Endik. Umur udah kepala 3, masih numpang hidup. Beda banget sama aku, alhamdulillah rumah udah 2, mobil juga ada. Coba kau kerja benar, jangan ngarep belas kasihan orang terus. Kalimat itu menusuk seperti sembilu. Disampaikan dengan nada tinggi di depan keluarga besar, membuat Randy merasa lebih hina dari binatang. Padahal Rian adalah kakak kandungnya. Dulu mereka susah bareng. Tapi sejak Rian menikah dengan anak juragan sembako, hidupnya berubah drastis. Sedangkan Randy tetap terperangkap di kemiskinan. Sejak hari itu, Randy tak bisa tidur nyenyak. Ia termenung di bawah langit malam, berulang kali menimbang satu pilihan, pesugihan. Kata orang, ada jalan cepat untuk kaya. Tapi harus ada harga yang dibayar, nyawa sebagai tumbal. Awalnya ia menolak. Tapi semakin sering suara ejekan Rian terngiang, semakin goyah hatinya. Apalagi malam itu, saat Randy pulang dari mencangkul di ladang, ia menemukan rumahnya dijebol maling. Satu-satunya radio tua warisan bapaknya hilang. Ia terduduk lemas, menatap langit-langit. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Kalau kau ingin semua berubah, datanglah ke makam tua di tengah hutan jam 2 malam. Bawa darahmu sendiri. Suara itu seperti bisikan. Tak ada orang di sekeliling, tapi terdengar jelas di telinga. Seolah suara itu datang dari dalam kepalanya. Malam itu, hujan rintik turun. Randy berdiri di depan makam tua yang tertutup ilalang. Sebuah batu nisan tua bertuliskan aksara Jawa. Di tangannya, sebilah pisau. Ia goreskan ke telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah. Tak lama, tanah makam berguncang pelan. Aroma busuk bangkai menyebar. Dari dalam gundukan tanah, muncul sesosok hitam. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya seperti bayangan asap pekat. Matanya merah menyala. Kau memanggilku, manusia hina? Aku ingin kaya, aku ingin balas dendam, aku ingin kakakku merasakan hinaan seperti yang dia beri padaku. Tumbalmu? Dia. Rian. Kakakku sendiri. Makhluk itu menyeringai. Giginya tajam, napasnya seperti hembusan neraka. Ia menjulurkan tangan, menyentuh dada Randy. Seketika dada Randy terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Sebuah ikatan terjalin, kontrak terkutuk antara manusia dan jin pesugihan. 7 hari dari sekarang, hartamu akan mengalir deras. Tapi tumbal harus diserahkan. Kakakmu akan kujemput dalam malam ke-9. Jangan mengingkari. Benar saja. Esok harinya, Randy menemukan sekoper uang di depan rumahnya. Tak tahu dari mana datangnya. Ia juga tiba-tiba mendapat warisan tak terduga dari seorang paman jauh yang meninggal tanpa ahli waris. Rumahnya dibangun ulang. Ia membeli sepeda motor baru. Warga desa mulai melirik dengan iri. Bahkan Bu Hajah Murtini pun kini menyapanya dengan ramah. Tapi di balik senyum Randy, ada kegelapan yang tumbuh. Setiap malam ia dihantui mimpi. Rian diseret makhluk hitam, darah berceceran,
Jeritan minta tolong menggema di telinganya. Hari ke-9 pun tiba. Randy duduk gelisah di ruang tamu. Pukul 2 malam, terdengar suara ketukan di pintu. Perlahan ia buka. Tak ada siapa-siapa. Tapi angin dingin masuk bersamaan dengan aroma anyir. Dari kejauhan, terdengar suara sirena ambulans. Randy melangkah keluar. Seorang tetangga berlari menghampirinya dengan wajah panik. Randy, kakakmu, Ryan, kecelakaan. Mobilnya terjun ke jurang waktu pulang dari kantor. Dunia seperti berhenti sejenak. Di dalam dada Randy, ada kelegaan, sekaligus ketakutan. Ia mendapat apa yang ia inginkan. Tapi saat ia menoleh ke bayangan di tembok rumahnya, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Makhluk hitam itu menyeringai puas. Tumbal diterima. Tapi ini baru awal. Kau tak bisa berhenti sekarang. Rumah Randy kini tampak mewah. Dinding bata merah mengilap dengan cat baru, lantai keramik putih bersih, dan di halaman terparkir motor metik keluaran terbaru. Orang-orang yang dulu mencibir kini datang menyapa dengan senyum lebar dan basa-basi manis. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, rumah itu dibangun di atas mayat saudara kandungnya sendiri. Sudah 2 minggu sejak Ryan tewas dalam kecelakaan tragis. Semua menganggapnya musibah biasa. Tak ada yang tahu bahwa tubuh Ryan dibengkokkan dengan sengaja oleh kekuatan tak terlihat, dan rem mobilnya digerogoti oleh jin pesugihan sebelum ia menginjak pedal. Malam itu, Randy duduk di ruang tamu. Di depannya, TV layar datar menyala, tapi pikirannya melayang. Ia menatap jendela, lalu bayangannya sendiri di kaca. Sosok kurusnya dulu kini berubah, lebih tegap, pakaiannya mahal, jam tangannya berkilau. Namun ada satu hal yang tak berubah, tatapan kosong dan rasa bersalah yang perlahan berubah jadi ketakutan. Karena malam ini, makhluk itu datang lagi. Pukul 2:05. Angin menderu, semua lampu padam serempak. Dari lorong kamar, terdengar suara langkah, berat dan lambat. Randy memegang dada, napasnya tercekat. Dari kegelapan, muncul sosok hitam itu. Tinggi menjulang, matanya merah seperti bara api. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menunjuk satu foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto waktu Randy, Ryan, dan satu saudari perempuan mereka, Maya, masih kecil. Apa maksudmu? Tanya Randy pelan. Makhluk itu mendekat, suaranya seperti kerikil diseret di atas kaca. Pesugihan ini tidak selesai dengan satu tumbal. Harta harus diberi makan. Kau sudah kenyang. Sekarang waktunya dia lapar lagi. Tidak. Aku sudah kehilangan kakakku. Cukup. Makhluk itu mendesis. Tembok rumah bergetar. Tiba-tiba dari langit-langit turun darah, menetes perlahan ke lantai keramik putih. Bau amis menguar tajam. Jika kau menolak, maka darahmu sendiri yang akan kuhisap. Pilih, saudaramu, atau dirimu. Besok paginya, Maya datang ke rumah Randy. Ia membawa makanan, seperti biasa. Maya adalah adik bungsu mereka. Sejak kecil ia yang paling peduli pada Randy. Satu-satunya yang tak pernah menghina kemiskinannya. Bahkan saat Ryan meninggal, Maya yang paling keras menangis di pundaknya. Kini Maya duduk di dapur, mengupas mangga dan berceloteh ringan. Tapi Randy hanya menatapnya diam. Di kepalanya berkecamuk bisikan-bisikan halus dari jin pesugihan. Membujuk. Menyindir. Mengancam. Kau tak perlu membunuhnya sendiri. Cukup kirimkan ia ke tempat yang kusukai. Tiba-tiba, Randy berkata, Maya, kau percaya tempat ayah dimakamkan itu keramat? Maya mengerutkan dahi. Katanya sih begitu. Kenapa?
Besok malam, temani aku ke sana. Aku mau berdoa. Sekalian mengenang Rian. Maya tersenyum kecil. Ya udah, aku temani. Keesokan malamnya, mereka berdua berjalan kaki menuju makam tua di bukit kecil belakang desa. Angin dingin menusuk, suara jangkrik terhenti seketika saat mereka mulai mendekati area pekuburan. Di bawah sebatang pohon beringin besar, Randy berhenti. Ia menggenggam tangan Maya. Bibirnya bergetar. Maya, kalau aku mati, jangan benci aku, ya? Maya menatapnya bingung. Ngomong apa sih, Mas? Sebelum Randy sempat menjawab, tanah di bawah Maya berguncang. Akar-akar pohon menjulur dan melilit kakinya. Maya berteriak, tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Mas, tolong! Mas! Randy hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat, tangannya mengepal, air matanya jatuh. Tapi ia tak bergerak. Di belakangnya, makhluk pesugihan berdiri dengan puas. Dalam beberapa detik, suara Maya lenyap. Tanah kembali tenang. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di udara, masih tersisa bau anyir dan samar suara tangisan. Tumbal kedua diterima. Tapi rasa haus tidak akan pernah habis. Kau ingin lebih kaya, bukan? Kau ingin dihormati? Maka bersiaplah, darah ketiga segera dibutuhkan. Seminggu kemudian, nama Randy mulai viral. Salah satu videonya yang merekam aksi sosial pura-pura di desa diliput televisi lokal. Ia menerima undangan ke Jakarta, menghadiri acara podcast motivasi. Di desa, ia mulai dianggap tokoh panutan. Tapi tak ada yang tahu, dua saudaranya sudah jadi korban tumbal. Dan malam demi malam, sosok hitam itu terus datang. Kini tak meminta, tapi menuntut. Randy kini tampak seperti pria yang sempurna. Ia menjadi sosok yang dipuja oleh banyak orang di desa, bahkan oleh orang-orang yang dulunya pernah merendahkannya. Usahanya berkembang pesat. Ia membuka toko perabotan, membeli tanah, dan membangun lebih banyak properti. Banyak yang mengatakan bahwa ia adalah contoh kesuksesan. Namun di balik kesuksesan itu, ada bayangan gelap yang terus menghantuinya. Hari-hari Randy dipenuhi dengan pertemuan bisnis, sosial media, dan acara-acara dengan teman-teman barunya yang kaya. Mereka selalu memuji keberhasilannya, tidak tahu apa yang sebenarnya telah ia korbankan. Setiap kali Randy menatap cermin, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti topeng. Kenyataan bahwa ia telah mengorbankan dua orang yang paling ia cintai, Rian dan Maya, terus menghantui setiap detik hidupnya. Namun makhluk itu tidak pernah membiarkannya merasa nyaman. Malam itu, ketika ia pulang dari sebuah acara di kota, rumahnya terasa berbeda. Lampu-lampu remang, udara terasa lebih dingin, dan setiap langkah yang ia ambil seolah diikuti oleh bayang-bayang yang tak kasat mata. Ia membuka pintu ruang tamu. Tanpa disangka, sosok itu sudah menunggu di sudut ruangan, duduk dengan tenang di kursi kayu tua yang ia beli dari pasar loak. Tangan makhluk itu bergerak dengan anggun, seperti sedang menari di udara, dan tatapannya yang merah menyala semakin intens. Kau semakin lupa diri, manusia. Randy membeku. Suaranya serak, hampir seperti bisikan angin. Apa yang kau inginkan sekarang? Apalagi yang harus kuberikan? Makhluk itu tertawa pelan, seperti suara gesekan logam tua. Tumbal ketiga, katanya sambil menunjuk ke arah ruang tengah, di mana sebuah foto keluarga yang baru saja diambil di pesta perayaan keberhasilannya terpajang di dinding. Kau menginginkan lebih, bukan? Tapi darahmu tidak cukup untuk membayar semua yang telah kau dapatkan. Kau harus memberi lebih. Randy terdiam, merasakan dingin menyusup ke tulang belulangnya. Siapa yang harus menjadi tumbal kali ini?
Tanyanya dengan suara parau, meski ia sudah tahu jawabannya. Makhluk itu mengedipkan mata merahnya, seolah menganggap permintaan itu sebagai lelucon. Kau tahu siapa? Randy menoleh ke arah foto di dinding. Dalam foto itu, ada seorang wanita muda yang berdiri di sampingnya, Nadia, istrinya. Wanita yang selalu mendukungnya, yang tak pernah tahu tentang semua kutukan dan kebohongan yang menjerat hidup mereka. Randy bisa merasakan hatinya berdebar. Mungkin ini adalah titik nadir dari semua keserakahan yang telah ia pertahankan. Apakah ia rela mengorbankan orang yang paling ia cintai, demi sebuah kekayaan yang ia bangun di atas darah? Kau tahu jawabannya, manusia. Lebih baik membayar harga dengan darah istrimu, daripada mengorbankan hidupmu sendiri. Randy merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Ia menggenggam dadanya, merasa sesak. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik, namun pikirannya terus digerogoti oleh suara itu, yang semakin menguat. Saat itu, ia teringat akan kalimat yang selalu diucapkan oleh ibunya yang sudah meninggal. Kemiskinan itu bisa disembuhkan, tetapi hati yang telah hitam tak akan pernah kembali putih. Dan sekarang, ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Beberapa malam kemudian, Randy duduk di ruang makan, menatap Nadia yang sedang menyiapkan makan malam. Wanita itu tak tahu bahwa suaminya kini sudah terjerat dalam ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka berbicara tentang hal-hal biasa, namun Randy merasa jantungnya berdegup keras. Wajah Nadia yang cantik dan penuh cinta seakan semakin kabur, diliputi oleh bayang-bayang yang datang dari dalam dirinya. Di luar jendela, hujan mulai turun. Suara petir menggelegar, menambah suasana mencekam yang menyelimutinya. Randy mengangkat gelas minumnya, tapi ia merasa tidak bisa meneguknya. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Ketika Nadia berjalan ke arah pintu depan untuk menutupnya, Randy berdiri dari kursi, dengan keputusan yang mulai bulat. Tumbal ketiga harus diberikan. Jika ia menolak, maka bukan hanya harta yang akan hilang, tetapi juga nyawanya. Jin itu tidak pernah memberi jalan keluar. Namun, saat ia hendak melangkah keluar menuju ruang tamu, langkahnya terhenti. Dari sudut matanya, ia melihat sosok putih berdiri di depan pintu. Itu adalah Maya, adiknya yang sudah ia kuburkan dengan tangannya sendiri. Namun, kini sosok itu berbeda. Mata Maya kosong, tubuhnya pucat, seperti orang yang baru bangkit dari kubur. Mas, kenapa? Maya berbicara dengan suara serak, seolah setiap kata keluar dari dalam tanah. Randy tersentak, hatinya seperti ditarik keluar dari dadanya. Maya, apa kau? Jangan biarkan ibumu melihat apa yang telah kau lakukan. Jangan biarkan aku menjadi bagian dari keserakahanmu, Mas. Air mata Randy mengalir begitu saja. Namun itu sudah terlambat. Ia tahu, jika ia menginginkan untuk bebas dari semua ini, ia harus memilih, menghancurkan dirinya dan semuanya, atau memberi tumbal pada orang yang paling ia sayangi. Di luar, hujan semakin deras. Hati Randy kini terperangkap dalam bayang-bayang dosa yang tak bisa ia hindari lagi. Ketika malam semakin larut, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar selain satu, menyerahkan Nadia. Namun, saat ia melangkah kembali ke ruang makan, pintu depan yang tadinya tertutup rapat kini terbuka. Nadia, dengan wajah pucat, berdiri di ambang pintu. Mas, aku merasa ada yang salah. Kenapa? Tanya Nadia, dengan nada khawatir. Randy hanya bisa menatapnya kosong, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Waktu sudah habis, dan ia tak bisa mundur. Randy berdiri di ambang pintu, tubuhnya lemas, seolah seluruh dunia menekan dari segala sisi. Di hadapannya, Nadia berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Di luar hujan turun semakin deras, seolah alam pun menyadari kegelisahan yang ada dalam dirinya. Hatinya berdegup cepat,
Perasaan bersalah menyelimuti setiap inci tubuhnya. Namun, jin pesugihan itu, makhluk yang telah mengikatnya dengan darah, tak memberi kesempatan untuk mundur. "Mas, ada apa?" Nadia bertanya lagi, nada suaranya penuh kekhawatiran. "Kenapa tiba-tiba suasana jadi begitu tegang?" Randy menatap wajah istrinya. Wajah yang dulu selalu penuh dengan senyum, kini seakan kehilangan cahaya. Ada keheningan yang mencekam antara mereka, seakan segenap waktu memeluknya erat, menuntutnya untuk memilih. Dia ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin mengungkapkan betapa ia terperangkap. Tapi kata-kata itu hilang, terhisap oleh rasa takut yang semakin besar. Tumbal ketiga sudah ditentukan, dan dalam kegelapan hatinya, ia tahu siapa yang harus membayar harga. "Nadia." "Mas, jawab aku." Nadia mendekat, meraih tangannya. Namun, Randy hanya bisa menatapnya kosong, seolah melihat dirinya sendiri yang terjebak dalam bayang-bayang dosa. Randy menarik napas panjang, matanya mulai berair. "Maafkan aku, Nadia." Tiba-tiba, sebuah suara menyeruak dari balik bayang-bayang yang membayangi rumah mereka. Waktunya tiba. Makhluk itu muncul, tubuhnya menjulang di sudut ruangan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Randy dan Nadia. "Sekarang, buat pilihanmu. Jangan menunda lagi. Kau tak bisa menghindar dari takdirmu." Nadia menoleh dengan ketakutan, namun tak dapat melihat makhluk itu. Hanya Randy yang bisa merasakannya. Hanya dia yang tahu bahwa takdir mereka akan segera diputuskan malam ini. "Apa yang kamu katakan, Mas?" Nadia bertanya, mendekatkan wajahnya pada Randy, mengharapkan jawaban yang masuk akal, menginginkan rasa aman yang kini hilang. "Nadia." Randy menggenggam tangan istrinya erat. "Aku terperangkap dalam janji yang salah. Aku terikat dengan kutukan yang mengharuskan aku memberikanmu sebagai tumbal." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar yang menghancurkan segala harapan yang tersisa. Nadia menatapnya tak percaya, mulutnya ternganga, namun ia tak bisa berkata apa-apa. Randy bisa merasakan tubuhnya bergetar, seolah dunia runtuh di sekitar mereka. "Maafkan aku," ia berbisik, namun kata-kata itu seakan tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. "Tidak, Mas, jangan." Nadia menangis, air matanya mengalir begitu saja. "Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kita masih bisa memperbaikinya, kan?" Namun, Randy tahu itu mustahil. Jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh. Jin pesugihan itu sudah menunggu. Hatinya hancur, tubuhnya menggigil. Ia ingin menjerit, ingin melepaskan diri dari kutukan ini, tapi tak ada jalan keluar. Setiap napas yang ia ambil semakin berat. Randy merasa seperti tenggelam dalam lubang hitam yang semakin dalam. Makhluk itu menggerakkan tubuhnya, mendekatkan dirinya pada mereka. "Jangan menunda lagi. Kau tahu apa yang harus dilakukan." Randy memejamkan mata, merasakan beban tak terhingga menekan jantungnya. "Nadia, aku mencintaimu." Nadia mencoba menyentuh wajahnya, namun tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Randy merasakan tangan istrinya terlepas, seakan ada kekuatan yang menariknya menjauh. "Apa yang terjadi, Mas?" Randy hanya bisa terdiam. Perlahan, bayang-bayang gelap itu mengelilingi mereka. Randy merasa tubuhnya terangkat oleh kekuatan tak kasat mata, dan tiba-tiba dirinya terjatuh ke tanah. Tanpa sadar, ia merangkak menuju Nadia. "Mas, apa yang sedang terjadi?" Nadia terduduk, wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Namun, sebelum Randy bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari dalam kegelapan, sudah terlambat. Randy merasakan tubuhnya menjadi semakin berat, seperti ada yang menariknya. Ia ingin melawan,
namun ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang menguasai tubuhnya. Aku harus menebus semuanya, pikirnya, namun saat ia menoleh, makhluk itu sudah berdiri di hadapannya, matanya merah menyala seperti bara api yang menyala. Darah ketiga. Suara itu menggemuruh di seluruh ruangan. Darahnya harus mengalir untuk menutup kesepakatan ini. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul di benaknya, saat ia melihat Rian tergeletak di jurang, saat tubuh Maya tertarik ke dalam tanah. Semua itu terulang kembali. Randy menutup mata, namun bukan untuk melarikan diri. Ia hanya ingin menebus dosa yang tak akan pernah bisa dibayar dengan harta apapun. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan Randy bisa merasakan sebuah aliran energi gelap yang mengalir ke tubuhnya. Rasanya seperti darahnya mengering, tubuhnya seakan terbelah menjadi dua. Nadia berdiri di sampingnya, wajahnya penuh dengan kepedihan, namun juga ada kebingungan yang mendalam. Nadia? Randy berbisik, darah mengalir dari mulutnya. Aku tidak bisa menghindari ini. Tapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Nadia, dengan segenap kekuatan yang ia miliki, maju ke depan. Tidak, Mas. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan penuh tekad, meski tubuhnya bergetar ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu merenggut suamiku. Sosok hitam itu menyeringai, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nadia bergerak cepat, meraih sebuah benda yang tergeletak di lantai. Sebuah pisau kecil yang terjatuh saat Randy terjatuh sebelumnya. Dengan keberanian yang luar biasa, Nadia menancapkan pisau itu ke tanah, tepat di tengah ruang yang gelap. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan. Makhluk itu terkejut, mencoba menarik diri, namun tak bisa. Kau berani melawan? Aku berani demi orang yang aku cintai, Nadia menjawab, suara penuh keberanian. Namun, di luar semua itu, Randy merasa jantungnya semakin melemah. Apa yang telah kau lakukan, Nadia? Bisiknya. Dan dalam detik-detik terakhir itu, ia tahu, ia sudah melewati batas yang tak bisa dikembalikan. Cahaya yang muncul dari pisau kecil di tangan Nadia seakan memecah keheningan yang mencekam. Seluruh ruangan yang tadinya gelap dan penuh bayang-bayang, kini dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Namun, cahaya itu bukanlah keselamatan. Randy merasakan tubuhnya semakin lemah, darahnya terasa semakin mengering. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Jin itu, yang dulunya hanya sebuah suara di dalam pikirannya, kini menjadi sosok yang sangat nyata, dan sangat berbahaya. Kau berani? Suara jin itu menggema, penuh kebencian. Kau pikir cahaya itu bisa mengalahkan kegelapan yang telah kuperkenalkan? Nadia berdiri tegak, wajahnya dipenuhi tekad yang luar biasa. Meskipun tubuhnya bergetar, matanya memancarkan keberanian yang tak pernah Randy lihat sebelumnya. Aku tidak akan biarkan suamiku terjebak dalam kutukan ini. Kau harus pergi, serunya, sambil menggenggam pisau itu lebih erat. Tapi makhluk itu hanya tertawa, suara tertawanya mengguncang seluruh ruangan. Kau tak mengerti, wanita. Kau berdua sudah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Tak ada yang bisa mengubahnya. Randy merasakan napasnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Nadia, jangan lakukan ini, bisiknya, tetapi suaranya hampir tak terdengar. Jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan Nadia adalah perjuangan yang mustahil. Aku sudah terlanjur, aku sudah terlalu jauh. Nadia menoleh ke arah Randy, wajahnya dipenuhi air mata. Mas, aku tahu kita bisa keluar dari sini. Aku tahu, kita masih bisa melawan. Kata-kata itu datang dengan suara yang penuh harapan, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan itu semakin tipis. Namun, saat ia mengarahkan pisau itu ke Jin, sebuah kekuatan tak terduga mendorongnya mundur. Tubuh Nadia terhuyung ke belakang, dan dalam sekejap, Jin itu melayang lebih dekat ke arahnya. Kau bodoh, wanita. Tak ada yang bisa mengalahkan kami.
Semua yang kau coba lakukan sia-sia. Randy terjatuh ke lantai, berusaha untuk bangkit, namun kekuatannya sudah habis. Ia tahu bahwa jalan satu-satunya adalah menerima takdir ini, takdir yang sudah ia pilih dengan tangannya sendiri. Nadia, kau tidak bisa menang, ia berkata dengan suara yang lemah. Aku yang harus membayar harga ini. Bukan kau. Makhluk itu semakin mendekat, dan Randy bisa merasakan dirinya semakin terjatuh dalam kegelapan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum jin itu sempat mencapai Nadia, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Randy. Cahaya itu lebih kuat dari yang pernah ia lihat, bahkan lebih terang dari cahaya yang muncul dari pisau di tangan Nadia. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Cahaya ini, dari mana? Jin itu terkejut, suara ketakutannya terdengar jelas. Tidak mungkin. Nadia terhuyung mundur, matanya terbuka lebar, bingung dan takut, namun tetap berusaha untuk tetap berdiri di samping Randy. Mas, apa yang terjadi? Randy merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah cahaya itu menariknya keluar dari kegelapan yang telah ia ciptakan. Dalam detik itu, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menebus segala dosa yang telah ia lakukan, bukan dengan darah, tetapi dengan penerimaan. Dengan keberanian yang ia temukan di dalam hatinya, ia berkata, Nadia, aku sudah terlalu jauh. Tapi aku tidak akan membiarkanmu jatuh bersama aku. Aku akan mengakhirinya di sini. Dengan kata-kata itu, cahaya yang keluar dari tubuh Randy semakin membesar, seolah-olah menelan seluruh ruangan. Jin itu berteriak, berusaha untuk menghindar, namun tak bisa melawan kekuatan yang datang dari dalam diri Randy. Kau tidak bisa menghentikan kami, teriak jin itu, namun dengan sekejap, cahaya itu membungkam semua suara. Dalam detik yang sangat singkat, seluruh kegelapan di ruangan itu hilang. Randy merasakan tubuhnya terangkat lebih tinggi, dan ada rasa kedamaian yang datang dengan tiba-tiba. Aku telah membayar harga ini, bisiknya, sebelum tubuhnya benar-benar hilang dalam cahaya. Nadia terjatuh di lantai, napasnya terengah-engah, kebingungannya masih belum hilang. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Ia menatap tempat di mana Randy sebelumnya berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa ringan. Randy, suami yang sangat ia cintai, telah pergi, namun ada kedamaian yang seakan terlahir dari pengorbanan itu. Cahaya yang muncul perlahan meredup, meninggalkan keheningan. Tak ada lagi jin itu, tak ada lagi kegelapan yang membayang. Semua yang tersisa adalah rasa lega yang tak terkatakan, meskipun harga yang harus dibayar begitu besar. Nadia berdiri dengan tubuh gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya tanpa Randy. Ia memandang keluar jendela, di mana hujan akhirnya berhenti. Matahari perlahan terbit, menerangi desa yang telah mereka tinggalkan dalam kegelapan. Di luar sana, kehidupan akan terus berjalan, meskipun luka yang dalam tetap tertinggal. Nadia tahu, ia akan terus mengingat semua yang terjadi, semua cinta dan pengorbanan yang mengubah hidupnya selamanya. Tamat.